Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aulia Kirana dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi D3 Teknik Listrik. Selama 30 menit ke depan, saya akan mempresentasikan tentang kebijakan berbahasa. Bahasa sebagai sebuah identitas penting dalam tatanan kebangsaan sesungguhnya telah lama menjadi perhatian serius sejak masa prakemerdekaan hingga terbentuknya Indonesia menjadi negara yang diakui kemerdekaannya oleh dunia internasional. Keberadaan bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menyatukan seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Maka dari itu, poin yang pertama yang akan kita bahas mengenai sejarah dari kebijakan berbahasa. Jauh sebelum terbentuk negara Indonesia, bahasa sebagai sebuah entitas dalam tatanan kebangsaan selalu mendapat perhatian serius oleh para pejuang kemerdekaan maupun kaum cendekiawan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, atas pertimbangan bahwa Peraturan Presiden yang ada belum mengakomodasi secara lebih menyeluruh tentang pemakaian bahasa Indonesia, pada 30 September 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Dalam Perpres itu dikemukakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah yang dimaksud meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri. Poin kedua tentang ragam, fungsi, dan kedudukan bahasa. Bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1 butir Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia merupakan asas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Poin kedua tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 14 Pasal 36 tertulis, bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yang merupakan dasar peletak kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan Pasal 32 Ayat 1 yang memiliki 4 fungsi, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan kedudukan tersebut, fungsi bahasa Indonesia yang dahulu hanya sebagai bahasa pemersatu saat ini bertambah.
dalam Seminar Nasional Register Bahasa Indonesia untuk Keilmuan dan Kepragmatisan yang diselenggarakan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran di Bandung tanggal 28 Juni 2007, Dendi Sugondo, Kepala Pusat Bahasa, mengemukakan fungsi bahasa Indonesia saat ini sebagai media ekspresi berbagai gagasan modern, pencernaan jati diri dalam pembangunan kebudayaan baru yang bersumber dari kebudayaan, tradisi, dan kebudayaan modern. Pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli diantaranya, ragam bahasa menurut Bachmann 1999 merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono 1999 merupakan sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia. Timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tidak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Yang terakhir, ragam bahasa menurut Fishman 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dibahas mengenai penyebab terjadinya ragam bahasa. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ragam bahasa diantaranya faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Yang pertama, faktor budaya disebabkan karena setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti wilayah Jawa dan Papua yang memiliki kebudayaannya sendiri serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Selanjutnya, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang mereka sendiri yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang terakhir, faktor demografi disebabkan karena setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah pantai dan pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas serta dengan intonasi suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan karena lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi dan volume suara yang kecil. Selanjutnya ada poin terakhir yang akan dibahas, yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Ada 3 kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam ragam bahasa. Kriteria tersebut yaitu ragam bahasa berdasarkan media atau sarana yang digunakan, ragam bahasa berdasarkan latar belakang penutur, dan ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan yang dibicarakan. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media atau sarana yang digunakan. Terdapat 2 sub pembahasan, yaitu ragam lisan merupakan suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, dan ragam tulis, bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan latar belakang penutur. Ada ragam dialek, yaitu variabel bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Ragam resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan penting, menulis peraturan, dan perundang-undangan. Yang terakhir, ragam tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan.
Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan meringkas beberapa hal-hal penting di antaranya. Banyak masalah yang mendorong pentingnya penyebaran kebijakan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, antara lain masalah non-kebahasaan, terlebih lagi masalah kebahasaan yang terjadi pada dua ranah, yaitu pada skala nasional dan pada skala regional. Ada 4 kebijakan bahasa yang sedang diterapkan di Indonesia, yaitu Pasal 32 dan 36 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Perpus Nomor 10 Tahun 2010, dan Permendang Nomor 22 Tahun 2010. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas atau jati diri sekaligus sumber kebangsaan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bahasa Indonesia berperan sebagai tali pengikat integritas dari kemajemukan suku, bahasa, dan budaya yang sangat tinggi di Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.